Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang selalu diberkati Tuhan, dan ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 16 sampai 18. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan menemukan satu kisah yang menarik perhatian kita semuanya, yaitu kisah pemberontakan. Di dalam pasal 16, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di pasal ini, yaitu pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Kisah yang menarik, tapi tentunya bukan untuk ditiru atau diteladani. Karena kita tahu semua bahwa pemberontakan itu adalah hal yang salah. Itu hal yang tidak baik dan tidak benar, kita tahu semua. Pemberontakan atau pembangkangan itu adalah penolakan terhadap suatu otoritas. Dan penolakan terhadap otoritas dari pemimpin yang dipilih Allah itu sama dengan penolakan terhadap Allah itu sendiri. Jadi di pasal ini kita bisa melihat bagaimana Allah murka dan menghukum umatnya yang melawan otoritasnya. Tentunya tidak ada di antara kita saat ini yang sementara mendengarkan firman Tuhan ini yang adalah seorang pemberontak. Saya yakin itu, dan tidak ada satupun di antara kita yang ingin menjadi seorang pemberontak. Tapi tahukah kita bahwa pemberontakan itu adalah buah dari sifat yang tidak baik yang terus-menerus kita biarkan bertumbuh dalam hidup kita. Sifat tidak baik yang kita biarkan terus bertumbuh dalam hidup kita. Apa sifat tidak baik itu? Yaitu bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Coba kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, kita akan menemukan banyak kali umat Israel ini kemudian bersungut-sungut membandingkan hidup mereka yang dulu dan yang sekarang. Lebih enak yang dulu daripada sekarang. Bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Nah, mungkin kita tidak memberontak dalam hidup kita, tapi kalau bersungut-sungut, ya mungkin ada sekali, mungkin 2 kali, ada yang bilang mungkin iya saya sering. Nah, bersungut-sungut itu seperti apa sederhananya dalam kehidupan keseharian kita? Saat kita mudah kesal, ada bertemu orang ini, kita kesal, menghadapi keadaan ini, itu kita kesal, ada tugas atau kerjaan ini kita kesal, ada aturan ini, kebijakan itu kita kesal, selalu melihat hal yang tidak baik di hadapan kita dan susah untuk bersyukur atau mengucap syukur. Ya, lawan dari bersungut-sungut adalah mengucap syukur atau bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, dia tidak akan bersungut-sungut dalam hidupnya. Dan orang yang selalu bersungut-sungut akan susah untuk mengucap syukur dalam hidupnya. Bagaimana supaya hidup kita tidak bersungut-sungut? Yang pertama, selalu bersyukur dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, syukuri itu. Itu akan membuat kita tidak bersungut-sungut. Yang kedua, kita juga harus memiliki yang namanya kesabaran. Harus sabar dalam menghadapi hidup kita. Itu membuat kita tidak bersungut-sungut. Ada 2 kata dalam Alkitab yang diterjemahkan dengan sabar, yaitu kata hupomone yang mengandung arti sabar atau tidak lekas menyerah dalam menghadapi keadaan yang sulit, dan makrotumia yang artinya sabar atau tidak lekas marah menghadapi apa? Menghadapi sesama manusia. Jadi yang pertama menghadapi keadaan yang sulit atau keadaan situasi di hadapannya, yang kedua itu menghadapi sesama manusianya. Nah, 2 hal ini yang kemudian Tuhan ingin supaya kita miliki. Kita harus sabar menghadapi keadaan, dan kita juga sabar menghadapi sesama kita manusia. Sesama itu bisa adalah pemimpin kita, itu juga bisa adalah orang tua kita, bisa jadi itu adalah suami atau istri kita. Kita harus sabar menghadapinya. Nah, dari hal ini kalau kita lihat, saat seorang atau orang-orang yang suka bersungut-sungut dalam hidupnya, susah mengucap syukur dalam hidupnya, tidak sabar dalam hidupnya, kemudian orang-orang ini berkumpul jadi satu perkumpulan, saat muncul provokator, kemudian bisa menjadi apa? Pemberontakan. Itu yang kita lihat di sini. Saat mereka bersungut-sungut dan kemudian tidak bersyukur, tidak sabar dalam hidupnya, muncul provokatornya, kemudian jadi apa? Pemberontakan, dan kemudian dihukum dan menghadapi kemudian murka Allah yang begitu besar karena mereka melawan otoritas Allah sendiri saat mereka mulai memberontak dan tidak taat kepada pemimpinnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tentunya tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak, selalu pakai masker, dan hindari kerumunan. Tuhan berkati.